Shalom, salam podcast eksposisi. Kita akan belajar tentang Tritunggal. Sudah beberapa kali, tapi kita akan terus membahas supaya bisa mendalam dengan lebih baik. Doktrin Kristen atau Kristiani tentang Tritunggal atau Trinitas, kata lain yang secara harafiah adalah tiga serangkai atau Trinus. Rangkap tiga menyatakan bahwa Allah adalah tiga pribadi atau hipostasis yang sehakikat konsubstansial, Bapa, Anak, Putra, Yesus Kristus, dan Roh Kudus sebagai satu Allah dalam tiga pribadi ilahi. Ketiga pribadi dapat dibedakan, tetapi merupakan satu substansi, esensi, atau kodrat yang disebut dengan homoousios. Dalam konteks ini, kodrat adalah apa dia, sedangkan pribadi adalah siapa dia. Menurut misteri sentral dari keyakinan iman Kristen pada umumnya, hanya ada satu Allah dalam tiga pribadi. Kendati dapat dibedakan satu dengan yang lain dalam hubungan asal sebagaimana dinyatakan dalam konsili Lateran keempat, adalah Allah yang memperanakan Putra yang diperanakan dan Roh Kudus yang dihembuskan, dan hubungan satu sama lain, tetapi ketiga dinyatakan dalam semua yang lain setara, sama kekalnya dan konsubstansial, serta masing-masing adalah Allah seutuhnya seluruhnya. Karenanya seluruh karya penciptaan dan rahmat dipandang sebagai satu operasi tunggal secara bersama-sama pada keseluruhan tiga pribadi ilahi dengan kehususan masing-masing pribadi, sehingga segalanya berasal dari Bapa melalui Putra dan dalam Roh Kudus. Para bapa gereja memandang elemen-elemen perjanjian lama seperti penampakan tiga orang kepada Abraham dalam kitab Kejadian pasal 18 sebagai pertanda Tritunggal, tetapi mereka memandang perjanjian baru sebagai suatu dasar yang mengembangkan konsep Tritunggal. Teks perjanjian baru paling berpengaruh yang dianggap menyiratkan ajaran Tritunggal, Matius 28 ayat 19, yang mengamanatkan untuk membaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perenungan, pewartaan, dan dialog mengarah pada perumusan doktrin yang dirasakan sesuai dengan data-data terdapat dalam Alkitab. Itisar yang paling sederhana mengenai doktrin ini dirumuskan pada abad keempat, umumnya berkaitan dengan penolakan terhadap apa yang dipandang tidak selaras dan keyakinan umum kekristenan. Elaborasi lebih jauh berlanjut pada abad-abad berikutnya. Alkitab tidak memuat kata Tritunggal ataupun secara eksplisit mengformulasikan doktrin Tritunggal. Sebaliknya, menurut teologi Kristen, Alkitab memberi kesaksian tentang kegiatan suatu pribadi Allah yang hanya dapat dipahami dari segi trinitaris. Doktrin ini baru memiliki bentuk definitifnya pada akhir abad keempat. Selama periode peralihan dikemukakan beragam solusi tentatif, baik yang lebih ataupun yang kurang memuaskan. Trinitarianisme dikontraskan dengan posisi-posisi non-trinitaris yang mencakup binitarianisme, satu substansi dalam dua pribadi, unitarianisme, satu substansi dalam satu pribadi. Dapat dianalogikan dengan interpretasi Yahudi mengenai Shema dan keyakinan agama Muslim dalam Tauhid. Pentakostalisme keesaan adalah modalisme, satu substansi yang bermanifestasi dalam tiga aspek yang terpisah. Kata Tritunggal, bahasa Inggrisnya Trinity, berasal dari Latin Trinitas yang berarti yang nomor tiga serangkai. Kata benda abstrak tersebut terbentuk dalam satu trinus, tiga masing-masing, rangkap tiga, sebagaimana kata unitas merupakan kata benda abstrak yang terbentuk dari unus, yaitu satu. Kata yang sesuai dalam bahasa Yunani adalah trias, yang berarti satu set dari tiga atau yang nomor tiga. Catatan pertama terakhir penggunaan kata Yunani dalam teologi Kristen adalah oleh Theophilus dari Antioquia pada tahun 179 Masehi. Ia menulis, dengan cara demikian ketiga hari sebelum terciptanya penerang terdapat tanda-tanda Trinitas, Triados dari Allah dan firman-Nya dan kebijaksanaannya. Dan yang keempat adalah tanda manusia yang membutuhkan terang, sehingga demikian terdapat Allah, firman, kebijaksanaan, dan manusia. Tertullianus, seorang teolog Latin yang menulis pada awal abad ketiga, dianggap sebagai orang pertama yang menggunakan kata-kata Latin terkait Trinitas, pribadi dan substansi, yang menjelaskan bahwa Allah, Putra, dan Roh Kudus adalah satu dalam satu esensi, bukan satu dalam pribadi. Kurang lebih demikian sejarahnya. Jadi ada tentang sejarah pembahasannya, kemudian ada juga latar belakang dalam Alkitab, penggambaran artistik, ada catatan tambahan.
tapi secara umum sudah disampaikan. Biarlah kita semakin memahami Allah yang kita sembah adalah Allah Tritunggal, tiga pribadi di dalam satu keesaan. Shalom.